Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Selamat malam. Dan hari ini akan tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Ada pemberitaan yang terbaru yang baru saja saya baca. Ada pemanggilan undangan buat Pak Yosep untuk datang ke Polda Jabar besok ya. Tentunya untuk menjalani pemeriksaan. Kita kan juga tahu kalau masalah ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Tentunya dengan perlimpahan permasalahan ini semoga saja cepat segera terkuak siapa pelakunya. Siapapun itu pelakunya, tak peduli siapa. Buat saya itu bukan masalah. Yang penting peristiwa ini cepat terkuak. Dan untuk tayangan video saya di pagi hari tadi, saya akan mengatakan kalau melihat dari prediksi saya dari awal hingga kini, saya bisa menarik alur ceritanya. Jika masalah Subang ini ada kaitannya dengan harta dan sakit hati yang begitu dalam, ya. Harta ini bisa kaitannya dengan yayasan skala kecil dan skala luas. Kalau skala kecil ada hubungannya dengan intern keluarga Pak Yosep sendiri. Kalau skala luas bisa ada hubungannya dengan pihak-pihak yang terkait yang lainnya. Dan sakit hati ini misalnya disebabkan karena gaji yang Yoris 12 JT, Amel 10 JT, terus Ibu Tuti 10 JT. Tentunya ini juga akan bisa memicu kecemburuan sosial. Yang kedua, misalnya masalah tanah. Kan konon katanya tanah yang berdiri di yayasan tersebut itu tanah milik ibunya Ibu Tuti. Konon katanya seperti itu. Kemudian mobil Alphard kan juga baru dibeli, itu juga bisa memicu adanya kecemburuan sosial. Nah, dari apa yang saya katakan ini, cobalah dicerna dengan baik, dengan nalar. Jangan keburu emosi. Ya. Saya nggak menyebutkan nama siapa-siapa di situ. Cemburu sosial ini disebabkan banyak hal. Salah satunya hal-hal semacam itu. Dan itu bisa saja terjadi loh ya. Misalnya cemburu sosial melihat harta benda Ibu Tuti yang banyak, melihat gajinya yang besar, melihat tanah yang luas yang dimiliki yayasan. Itu semua saja bisa jadi menjadi pemicu antara jadinya kecemburuan sosial. Dan saya juga berkali-kali bilang ini masih asumsi liar berdasarkan bukti-bukti yang beredar di media massa. Nah, bukti yang sesungguhnya terjadi, yang sesungguhnya benar-benar dialami ya saya kurang tahu ya. Karena rumah saya juga jauh, saya tidak terkoneksi sama sekali dengan mereka. Tidak pernah sama sekali menjalin hubungan dengan mereka. Saya berdasarkan bukti-bukti yang beredar di media sosial. Dan saya pastikan di sini saya netral. Kenetralan saya tidak membela salah satu. Jangan berpikir jika saya netral harus membela dari sisinya Danu dan Yoris. Jangan berpikir kalau saya netral harus berpihak kepada Pak Yosep. Apapun berita yang di luaran sana akan saya berusaha kupas, saya tayangkan yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya ini dalam arti kata pemberitaan yang beredar di media massa. Ya, berdasarkan itu. Tapi saya berusaha menampilkan atau merujuk dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, kalau keterbatasan barang bukti, ya memang saya akui. Karena barang bukti yang beredar di media massa cuman itu saja. Bercak darah di baju dan jaketnya Pak Yosep, ada DNA di putung rokok, dan ada DNA, maksudnya TKP, juga ada sidik jarinya Danu. Ya saya dapat dari media massa ya itu saja. Masalah ini semakin mengerucut ya. Kalau semakin mengerucut, akan ada hanya beberapa gelintir orang. Ketika beberapa gelintir orang ini harus dikupas, ibarat pisang dikupas satu-satu ya, kalian harus legowo. Bisa jadi mengupas Danu, mengupas Yoris, juga mengupas Pak Yosep.
Tergantung pemberitaan yang beredar saat ini seperti apa. Nah, disinilah kalian harus legowo andai kata saya mengupas dari idola kalian. Karena masalah ini semakin mengerucut, semakin sedikit orang yang dicurigai. Kebetulan saat ini masih 3 orang, yaitu Yoris, Danur, dan Yosef. Mau nggak mau 3 orang ini yang menjadi bahan sorotan oleh publik. Dan ketika salah satu idola kalian disorot, ya harus legowo. Ini proses kriminal loh ya, masalah kriminal, bukan masalah apa-apa. 3 orang ini patut dicurigai memang karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang mereka perbuat. Di sini saya nggak membela. Kalau misalnya kemarin itu pemberitaan dari kontennya Denny Darko dan Ibu Astri, saya hanya mencatat apa yang sudah diungkapkan Ibu Astri. Kalau data yang di lapangan itu, bukti yang di lapangan itu mutlak, di TKP itu mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Dan Ibu Astri juga menyampaikan mendapatkan sidik jari di rumah dan di mobil. Nah, itu beliau yang mengatakan, ya. Beliau tahu benar seluk-beluk peristiwa ini karena dia yang sebagai ahli forensik di sini. Mau nggak mau ada informasi-informasi dari tim Inavis yang didapatkan olehnya. Jadi di sini ya kalian harus cobalah berpikir dengan nalar terbuka. Jauhkan dari perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan benci kepada 3 orang ini. Jangan ditutupi perasaan-perasaan itu. Ketika kalian tidak ditutupi perasaan itu, kalian akan bisa berpikir dengan logika, dengan penemuan bukti-bukti yang ada. Nah, inilah yang saya inginkan dari kalian. Terus jangan digoreng-goreng, misalnya saya tadi tuh mengupas motif dari peristiwa ini, terus faktornya apa saja, kemungkinan apa saja yang membuat cemburu sosial. Saya dibilang Belani pelakor. Adakah saya yang berkata seperti itu tadi? Ya, malah dengan adanya gaji-gaji yang besar itu, mau nggak mau kalian juga mungkin berpikir, oh jangan-jangan ini karena ini nggak digaji. Tapi ada loh yang bilang saya membela si pelakor. Nah, masalah tanah ini juga saya kurang tahu pastinya tanahnya yayasan ini milik siapa. Tapi menurut berita yang di luaran sana, tanah ini sebagian besar milik dari keluarga Ibu Tuti. Nah, di mana keluarga Ibu Tuti ini memiliki saudara-saudara. Mana yang benar saya juga masih belum tahu. Makanya saya selalu bilang asumsi liar, ya, asumsi liar saya seperti itu. Jadi kalian harus bisa menelaah, mencerna dengan baik-baik. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Idola saya ini, idola saya ini. Dengan begitu kalian tidak bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dan menerima bukti-bukti yang ada saat ini. Susah kalau begitu. Susah. Untuk apa kita mengawal kalau hanya berpegang teguh pada perasaan? Nggak ada gunanya kalian mengawal kalau berpikir idola saya nggak akan salah, idola saya nggak akan salah. Itu bukan mengawal, itu memaksakan kehendak namanya, ya. Memaksakan kehendak. Jadi di sini marilah kalau memang kita bertujuan mengawal bareng-bareng peristiwa ini, berpikiran terbuka, siapapun pelakunya itu, tidak peduli yang tua, yang muda, yang terpenting tidak salah tangkap dan berdasarkan barang bukti-bukti yang ada di TKP. Karena namanya proses hukum itu tidak mengenal prediksi. Percuma saya ngeramal, percuma saya yang prediksi, tidak akan dianggap oleh pihak yang berwajib. Ya. Demikian juga percuma kita proses gestur tubuh seseorang, itu juga tidak akan dianggap oleh pihak yang berwajib. Pihak berwajib hanya berpegang teguh pada bukti yang ada, bukan sesuatu yang sulit dibuktikan, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tolonglah sikapi permasalahan ini dengan nalar terbuka, wawasan yang luas.
Jangan mempunyai pemikiran yang sempit. Bersikaplah netral. Dengan kenetralan kalian bisa melihat permasalahan ini dengan jelas. Karena di luar sana banyak sekali framing yang bertebaran, kemudian mengadu domba A dan B karena beda pendapat. Pendapat saya ini, pendapat itu, kemudian dikleskan, dibenturkan. Nggak ada untungnya juga. Nggak ada untungnya. Niat kita mengawal, tujuannya kita kasihan kepada almarhum Ibu Tuti dan Amel. Semoga segera pelakunya terungkap. Dan ketika masalah ini sudah mengerucut, kenapa heboh? Dengan mengerucutnya masalah ini, kasus ini sedikit ada kebahagiaan buat kita bahwa masalah ini sebentar lagi selesai. Harusnya begitu. Jangan malah merasa heboh ketika mengerucut. Ada beberapa orang yang dicurigai kemudian dikuliti semua satu persatu. Ketika idolanya dikuliti mencak-mencak. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Netral lah. Saya bahas Joseph juga pernah. Saya bahas Danu juga pernah, bahas Yoris juga pernah. Kecuali kalau saya bahas ini terus, kalian boleh curiga kepada saya. Semuanya saya bahas. Baik Pak Yosef, berkali-kali saya bilang di jaketnya, di bajunya ada bercak darah. Berkali-kali saya bilang. Ya. Kemudian masalah prediksi, saya juga wanti-wanti prediksi saya ini bisa salah. Tadi pagi malah saya bilang lebih baik kalian jangan percaya dengan prediksi saya. Kurang apa toh? Kurang apa coba? Makanya itu harus mempunyai pikiran yang luas di sini dalam menyikapi sebuah masalah. Masalah ini bukan masalah yang patut dicontoh. Masalah ini masalah yang seharusnya tidak terjadi di dalam sebuah keluarga. Ya. Harusnya kita bisa berpikir luas. Siapapun pelakunya dari anggota keluarga ini maupun dari pihak luar, itu merupakan sebuah kebahagiaan jika terungkap permasalahan ini. Siapapun itu pelakunya. Harusnya begitu. Kalau kita memaksakan kehendak, harus ini, itu malah bukan mengawal, itu mempersulit kinerja kepolisian jadinya. Percayakan pada pihak polisi. Apalagi sekarang ini sudah ditangani oleh Polda, ada BIN, ada forensik yang handal dan lain sebagainya. Alat-alatnya juga canggih di Polda. Percayakan hal itu, jangan lagi ada kecurigaan yang macam-macam karena sudah dilimpahkan permasalahan ini ke Polda. Saya berkali-kali bilang siapapun pelakunya itu bukan tujuan saya. Tujuan saya agar peristiwa ini dikawal, jangan sampai ditutup itu saja. Kemudian alangkah bahagianya saya jika masalah ini terkuak siapapun pelakunya. Nggak peduli itu Danu, nggak peduli itu Yoris, nggak peduli itu Yosef, atau nggak peduli itu Mimin, atau nggak peduli itu pihak luar buat saya. Nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Mau itu pelakunya, mau nggak ada untungnya buat saya, ya. Jadi intinya saya di sini mengawal agar peristiwa ini tidak sampai ditutup, agar peristiwa ini bisa terkuak, ya, bisa terkuak. Dan itu merupakan kebahagiaan saya jika peristiwa ini bisa terkuak. Siapapun itu. Saya mengupas di sini berdasarkan berita yang sedang rame di luaran sana. Kalau beritanya masalah putung rokok, ya saya ikuti putung rokok. Kalau masalah jaket, ya saya ikuti masalah jaket. Masalah kucing pun saya ikuti masalah kucing, ya toh. Ya pun kurang apa lagi toh. Makanya itu tidak ada yang perlu diidolakan dari tokoh-tokoh saksi ini. Semuanya bisa saja tersangkut. Karena Ibu Forensik sudah mengantongi nama-nama berdasarkan dari data-data yang sudah dikeluarkan oleh pihak Inavis tentunya, ya, sesuai dengan sidik jarinya, DNA-nya dan lain sebagainya. Dan ketika orang ini mempunyai kejanggalan masing-masing,
Andai kata salah satunya nanti atau ketiga-tiganya nanti kesangkut, ya gimana lagi? Makanya jangan mengidolakan. Ini proses kasus kriminal, bukan seorang aktor yang mempunyai latar belakang yang baik, ya. Kasus kriminal ini, guys. Tidak perlu untuk diidolakan siapapun itu. Mengawal ya mengawal saja, berpikir netral, ya. Biarkan pengacara mereka yang berusaha untuk membela kliennya masing-masing bertarung di dalam persidangan. Kita mengawal, kita ini orang luar, mengawal agar peristiwa ini tidak sampai ditutup. Saya dapat berita, tapi sudah berita lama, ya, berita lama tapi masih bisa menjawab tanda tanya kita tentang mobil Alphard, ya. Beritasubang.com. Di sini ada penjelasan Yoris tentang kondisi Pak Yosef di dalam yayasan tersebut. Saya bacakan saja, ya. Ditanya soal sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan ayahnya dengan istri mudanya Mimin, Yoris mengaku tidak tahu menahu. Yoris memastikan bahwa ayahnya tidak mendapatkan jatah honorarium dari yayasan keluarga. Bahkan soal tudingan ayahnya Yosef yang memiliki banyak uang lantaran memiliki hobi main golf, menurut Yoris itu tidak benar. Mobil Alphard untuk keluarga juga bukan hadiah dari ayah. Wow. Jadi mobil Alphard itu bukan dari ayahnya. Jadi mobil Alphard itu dibeli dari mana, ya? Uangnya. Apakah ada hubungannya dengan uang yayasan? Yang diprediksi saya kan ada penghamburan, sehingga ada pihak-pihak yang sakit hati karena hal itu, seperti yang diprediksi saya kemarin-kemarin dulu. Tidak ada keadilan dalam menggunakan keuangan yayasan. Entahlah, kita lihat saja nanti ke depannya apakah prediksi saya ini benar atau salah. Sampai di sini dulu, ya teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan berita-berita yang lainnya, dan saya pesankan gunakan nalar, akal sehat, dan pikiran yang netral, wawasan luas dalam menyikapi peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Terima kasih.